Selamat datang di kanal Sejarah Kami. Di video kali ini, kita akan menelusuri salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nusantara yang sering terlupakan, Perang Kuningan. Pertempuran ini merupakan klimaks dari konflik berkepanjangan antara dua kekuatan besar di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Pajajaran. Mari kita lihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana pertempuran ini berlangsung, dan apa dampaknya terhadap sejarah Indonesia. Pada abad ke-16, Nusantara bukanlah wilayah yang terpusat di bawah satu kekuasaan, melainkan terdiri dari berbagai kerajaan besar dan kecil yang saling bersaing untuk kekuasaan dan pengaruh. Dua di antara kerajaan tersebut adalah Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Pajajaran. Cirebon, yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, adalah pusat kekuasaan Islam yang berkembang pesat di Jawa Barat. Di sisi lain, Pajajaran, yang dipimpin oleh Raja Surawisesa, adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang masih bertahan di wilayah tersebut. Kesultanan Cirebon tumbuh dari keinginan Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Cirebon dengan cepat menjadi pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam, menarik banyak pengikut dan memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, ekspansi ini membawa Cirebon ke dalam konflik langsung dengan Kerajaan Pajajaran, yang merasa terancam oleh penyebaran Islam dan pengaruh Cirebon yang semakin kuat di wilayah yang secara tradisional berada di bawah kendali Pajajaran. Perang Kuningan tidak hanya sekadar adu kekuatan antara dua pasukan besar. Kedua belah pihak mengandalkan strategi dan taktik yang cermat untuk memenangkan pertempuran. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan visioner. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomatik untuk membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Pajajaran. Dengan cara ini, Cirebon berhasil mengisolasi Pajajaran dan memotong jalur suplai mereka. Sementara itu, Raja Surawisesa dari Pajajaran menyadari bahwa kekuatan militernya harus dioptimalkan. Dia memusatkan pasukan di Kuningan, sebuah wilayah strategis yang dianggap sebagai kunci untuk mempertahankan kerajaannya dari serangan Cirebon. Pajajaran juga mengandalkan pertahanan alami berupa hutan-hutan lebat dan perbukitan yang sulit ditembus, yang memberikan keuntungan taktis bagi pasukan Pajajaran. Pada hari yang telah ditentukan, kedua pasukan besar akhirnya bertemu di dataran Kuningan. Pertempuran berlangsung sengit dan berlangsung selama beberapa hari. Pasukan Cirebon, yang dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati, berperang dengan penuh semangat di bawah bendera Islam. Di sisi lain, pasukan Pajajaran bertempur dengan keberanian untuk mempertahankan tanah air mereka dari serangan musuh. Pertempuran ini tidak hanya mengandalkan senjata tradisional seperti pedang, tombak, dan panah, tetapi juga melibatkan berbagai taktik perang yang kompleks. Pasukan Cirebon menggunakan formasi yang fleksibel, sementara Pajajaran mengandalkan formasi bertahan yang kokoh. Pada puncak pertempuran, Sunan Gunung Jati memimpin serangan besar-besaran ke pusat pertahanan Pajajaran, yang akhirnya berhasil menembus pertahanan musuh dan memaksa pasukan Pajajaran mundur. Akhirnya, setelah berhari-hari bertempur tanpa henti, pasukan Cirebon berhasil meraih kemenangan. Kekalahan Pajajaran di Perang Kuningan menandai titik balik penting dalam sejarah Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran yang dulunya kuat dan dominan mulai mengalami penurunan kekuasaan. Sementara itu, Kesultanan Cirebon semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut, memperluas pengaruhnya hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kendali Pajajaran. Kemenangan ini juga membawa dampak yang lebih luas, yaitu penyebaran Islam yang semakin pesat di Jawa Barat. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Pajajaran mulai menerima ajaran Islam, yang kemudian mengakar kuat dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Perang Kuningan menjadi salah satu peristiwa penting yang mengubah arah sejarah Nusantara, terutama dalam konteks penyebaran agama dan pergeseran kekuasaan di tanah Jawa. Warisan Perang Kuningan tidak hanya terbatas pada perubahan politik dan agama, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat di wilayah tersebut. Hingga saat ini, peristiwa ini masih dikenang dalam berbagai tradisi dan upacara di Kuningan dan sekitarnya.
Banyak masyarakat setempat yang masih menghormati Sunan Gunung Jati sebagai pahlawan dan tokoh penyebar Islam yang berjasa besar bagi daerah mereka. Selain itu, berbagai peninggalan sejarah seperti situs-situs purbakala, prasasti, dan cerita rakyat tentang Perang Kuningan masih bisa ditemukan hingga kini. Perang ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan perjuangan dalam menghadapi tantangan. Demikianlah kisah tentang Perang Kuningan, sebuah pertempuran yang tidak hanya mengubah sejarah Jawa Barat, tetapi juga meninggalkan warisan yang terus dikenang hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.